semuanya, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8 berkata, apabila dalam hidup kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tumbuh besar, yang batangnya kokoh, yang subur dan menghasilkan buah. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya merasa kecewa? Ada orang yang terus berdoa kepada Tuhan, tetapi ujung-ujungnya dia berkata, Tuhan tidak mendengar doanya. Bahkan ada yang murtad. Nah, dalam renungan pagi ini, saya akan membagikan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konsep mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, ketika kita mengandalkan Tuhan, artinya kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan bukan mendatangkan malapetaka. Dan setiap ujian, setiap permasalahan yang kita hadapi adalah untuk membentuk iman kita, untuk membentuk hidup kita yang semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita tetap utuh dan tak berkekurangan apapun. Artinya, ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, Ia mendapatkan pribadi kita adalah pribadi yang utuh dan tidak tercela, dan sebagai umatnya yang layak. Poin yang kedua, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, pendalah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Poin kedua dalam mengandalkan Tuhan adalah kita harus mempunyai hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan yang kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan, yang kemudian merenungkannya dan mengatakannya dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan hikmat daripada firman Tuhan. Sebagai contoh, ada firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ayat ini sering ditafsirkan bahwa kita boleh minum minuman keras, hanya saja jangan mabuk. Nah, tetapi apabila kita memiliki hikmat, maka kita tahu bahwa alkohol dalam minuman keras ini akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi sempit, sehingga kita akan mengalami hipertensi. Dan alkohol juga akan mengganggu kerja insulin, di mana insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi energi dalam tubuh kita. Apabila insulin kerjanya terganggu, maka kita akan mengalami diabetes. Selain itu, alkohol akan merusak jaringan hati, yang akibatnya hati kita mengeras atau disebut sirosis. Jadi, apabila kita memiliki hikmat, maka kita tahu bahwa minuman keras ini jangan berlebihan meminumnya, apalagi kecanduan. 1 Korintus pasal 7 ayat 35 berkata, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Poin yang ketiga, Yakobus pasal 1 ayat 6-8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi poin yang ketiga dalam mengandalkan Tuhan adalah jangan mendua hati. Mendua hati di sini saya membaginya menjadi dua jenis. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan berdoa kepada Tuhan, tetapi untuk memenuhi hawa nafsunya.
Misalnya, orang yang berdoa kepada Tuhan tetapi untuk meminta harta kekayaan, untuk meminta jabatan, ataupun untuk meminta sesuatu untuk menyombongkan dirinya sendiri. Mendua hati yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan tetapi tetap melakukan dosa. Sebagai contoh misalnya, orang yang berdoa supaya usahanya lancar dan sukses, tetapi di samping itu ia masih mengandalkan keuangan yang tidak jujur, mengandalkan neraca yang serong, ataupun dia mengandalkan okultisme. Demikian 3 poin yang saya sampaikan, yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan, artinya kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, dalam mengandalkan Tuhan, kita juga meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan yang ketiga, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita jangan mendua hati, jangan mengandalkan hawa nafsu, dan jangan mengandalkan dosa, tetapi dengan segenap hati kita mengikuti Tuhan Yesus dan mengandalkannya. Demikian renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati.